Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah kepada kita dan tidak pernah berhenti kita ingatkan nikmat terbesar adalah nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman ini yang sekarang kita terus tekuni, kita dalami, termasuk Bapak Ibu meluangkan waktu untuk hadir dalam kajian ini. Ya, kecuali memang tujuannya untuk menambah pengetahuan kita tentang Islam dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini sebuah kewajiban. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu adalah faridah, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi tidak boleh kita memilah-milah ya, atau kita menganggap remeh, karena ini bagian daripada hal yang harus diperhatikan secara khusus. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, kita akan lanjutkan bedah buku kita pada saat Allah SWT mudahkan 40 nasihat memperbaiki rumah tangga yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafidhahullah, dan kita akan masuk nasihat ke-20. Namun sebelumnya kita akan coba ingatkan kembali nasihat yang sebelumnya ke-19, meluruskan pekerjaan wanita di luar rumah. Dan itu sudah panjang lebar kita jelaskan tentang kapan wanita boleh beraktivitas di luar rumah dan apa saja aktivitasnya, dan kapan kita tidak boleh aktivitas di luar rumah. Ini semoga saja sudah bisa difahami oleh ibu-ibu sekalian. Jadi Islam memang kembalikan kita kepada fitrahnya. Fitrah alami adalah ibu hamil, melahirkan anak, menyusui. Nah, berarti itu alaminya. Ya, sehingga itu yang harus kita jaga, dan juga melayani suami, mengurus rumah, segala ini adalah kewajibannya. Sisanya kalau ada kelebihan waktu dan di saat sebelum menikah bisa izin sama wali ayah, sudah menikah izin sama suami, maka boleh saja aktivitas tentunya di luar rumah. Tapi itu pun ada batasannya ya, tidak boleh masuk ke ranah hal-hal yang diharamkan dalam agama, gitu ya. Seperti cuma duduk keluar gosip aja, habisin waktu tidak ada manfaatnya ya. Kalau keluar majelis ilmu seperti ini misalnya, atau memang sebelum nikah sudah ada bisnis dikembangin, atau memang silaturahim keluarga dan segala macam, itu semua bagian hal yang dibolehkan. Sekarang kita masuk ke poin penting, dan ini satu hal yang menjadi kata kunci rumah tangga bisa bertahan, yaitu menjaga rahasia rumah tangga. Jadi teman-teman sekalian, kita ini perlu membagi di awal pembukaan, ada konsultasi, ada curhat. Kalau konsultasi pada ahlinya, menanyakan tentang hukum atau apa yang kita tidak ketahui dan pada ahlinya saja. Contoh sakit pada dokter, hukum agama pada ustadz atau ustadzah. Jangan pernah konsultasi pada orang yang salah. Nah, ini sering kami ingatkan ya. Dan konsultasi batasannya adalah, saya sudah begini, apa jalan keluarnya? Saya melakukan ini, hukumnya apa? Bukan bercerita. Misal contoh kita ke dokter, sakit kepala sudah 2 hari. Dok, kepala saya sakit sudah 2 hari. Apa obatnya? Tinggal jawab, dokter tanya apa? Ya, sudah berapa lama? Bagaimana rasanya? Obat apa yang sudah diminum? Nah itu kita jawab. Selesai. Udah selesai, dikasih resep, kita pergi. Bukan mengatakan, dok saya mau cerita dulu dok ya. Saya sebenarnya seminggu yang lalu nggak sakit sih. Nah dan seterusnya, dia curhat panjang lebar. Itu nggak perlu, gitu kan? Mungkin ada dokter yang mau menerima itu, tapi sebenarnya bukan konsultasi. Jadi kita harus konsultasi ini tepat sasaran bahasan kita dan tepat orangnya. Kalau konsultasi bukan pada ahlinya, kayak hukum agama, misalnya ada perempuan mengatakan, ustadz atau ustadzah, suami saya ucapin kalimat talak dalam keadaan emosi, jatuh nggak? Nah itu konsultasi tuh. Oh kalau emosi nggak jatuh, atau kalau emosi tapi emosi masih terkontrol itu jatuh misalnya. Contoh, selesai. Udah, kita sudah tahu hukumnya. Jadi gak usah bilang, Ustadz saya sebenarnya sudah berumah tangga 10 tahun, saya nggak ada masalah sebenarnya. Tapi begini panjang lebar gitu kan. Itu tidak diperlukan. Nah, kalau yang kedua, ini sama juga, jangan salah orang ya. Kayak misalnya maaf, orang konsultasi rumah tangga sama orang yang gagal rumah tangga. Kalau ada orang yang gagal rumah tangga diajak ngomong ya,
Apalagi dalam kondisi dia salah ya. Kalau dalam kondisi dia benar, dia terzalimi oleh suaminya atau istrinya, kemudian dan dia dianggap dewasa, bijaksana, lalu diajak ngobrol mungkin. Tapi itu jarang terjadi. Tapi kalau dia gagal, maka dia akan memandu kita untuk gagal seperti dia. Gitu kan? Kayak kami laki-laki ngobrolnya sama duda misalnya. Masalah rumah tangga, nanti dia akan mengatakan, saya juga pernah cerai kok, gampang, gini-gini dan gitu. Jadi dia arahkan kita kepada apa yang dia lakukan, gitu. Itu salah. Ya. Atau kita konsultasi tentang masalah anak, tapi pada orang yang kasar sama anaknya, atau anaknya narkotika, atau anaknya gagal, ini tidak tepat. Ya. Nah seperti itulah. Jadi kita harus bicara tepat sasaran, tepat orangnya dan segala macam. Ini penting. Itu konsultasi. Kalau curhat itu hanya kepada Allah. Gak usah curhat dengan manusia. Ya. Apapun curhatan mau dituangkan dalam bentuk konsep panjang sama Allah. Karena kalau kita sedang nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa menambah dan mempertahankannya Allah. Kalau kita lagi ada masalah, pahami baik-baik ini dasar akidah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit itu Allah, yang bisa sembuhkan hanya Allah. Maka curhatkan sama Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Sampaikan semua hajat kalian. Allah tempat kita menuangkan semuanya, itu benar. Nanti kalau doa kita diijabah, Allah akan datangkan perangkat-perangkat yang memudahkan kita keluar dari masalah kita. Kita ketemu dengan dokter yang cocok, obatnya cocok, sembuh. Kita ketemu sama solusi dari manusia yang datang menawarkan kepada kita jalan keluarnya. Itu semua efek daripada doa kita. Ini dasar dulu bahasannya ya. Teman-teman sekalian, jangan menjadi figur orang yang semua orang kita agak ngomong masalah kita. Maaf, ada orang dalam rumah tangga kalau dia jalan, itu seperti orang sudah tidak berbusana. Semua orang tahu masalahnya. Dia bicara sama ini, saya ada masalah gini ya, begini, tapi jangan cerita sama orang ya. Semua orang dibahasakan begitu. Maka yang terjadi, dia sadar tidak sadar sebenarnya dia sedang menyebarkan masalah dia sendiri. Kapan dia jalan dengan suaminya atau jalan sama istrinya sudah baikan, orang mengatakan, itu orang sering bermasalah loh. Nah, gitu. Sisi yang lain, kalau kita cerita juga sama orang yang salah ini, kalau orang itu yang sedang kita ceritakan masalah kita curhat sama dia, itu adalah orang yang mencintai kita, contoh orang tua kita misalnya. Kita sebenarnya menambah beban buat mereka. Kalau yang kita ceritakan ini, orang yang tidak suka sama kita, maka ada senjata buat dia untuk menyerang kita nanti. Nah, jadi harus dikontrol baik-baik gitu ya. Nah ini poin penting. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau yang sudah sifatnya rahasia, urusan ranjang, komunikasi antara suami istri tentang program-program mereka gitu ya. Kemudian prinsip-prinsip dasar rumah tangga, kayak misalnya kenapa kita memilih cat rumah, kenapa kita memilih jenis mobil, merek mobil, kenapa ini dan itu semua prinsip dasar. Jangan mudah goyah. Ya, nggak boleh mudah goyah ya. Misalnya maaf ibu, sudah sepakat sama suami milih mobil merek A. Kita harus sepakat nih, kita pilih ini. Karena kita hitung budget kita memang itu, ya udah ini yang paling bagus di kelasnya lah gitu ya. Jangan nanti datang tetangga mengatakan kok kamu beli mobil itu. Nah, terus kita goyah, gak punya prinsip. Memang kenapa? Menurut saya sih mobil ini. Nah, terus dia karena ikut-ikutan sama orang, bisa saja dia mengubah mobil dan menjual murah, rugi, hanya untuk ngikutin perkataan orang. Ini jangan. Langsung bilang, ya ini alhamdulillah pilihan saya sama suami, ini adalah pilihan saya sama istri, dan kami puas dengan ini. Selesai, kita tutup pintu orang masuk ke prinsip kita. Ini harus begitu. Saya sempat berbagi di pengajian, bahkan untuk memiliki prinsip ini begini. Kalau kita sedang pergi ke satu restoran sama teman-teman misalnya, atau sama kerabat, tujuannya ke restoran itu untuk makan nasi goreng misalnya, terkenal nasi gorengnya. Kita ke sana tuh. Pas tiba di sana, kita buka buku menu, ternyata ada gambar mie goreng. Dan kita tertarik dengan mie gorengnya. Udah beli mie goreng saja. Walaupun teman kita semua makan nasi goreng. Coba bangun kebiasaan prinsip kita. Lalu kalau mereka bilang, kenapa kamu gak makan nasi goreng enak? Saya lagi pengen mie goreng. Gak apa-apa. Nah, kita tidak mengambil haknya orang, kecuali hak orang lain kita ambil. Selama pilihan kita, coba bangun prinsip. Nah itu penting ya. Sehingga kita tidak mudah goyah setiap kali ada orang yang mau merusak tatanan rumah tangga kita gitu ya. Atau bisnis yang sudah kita bangun ya. Banyak orang bisnisnya tidak maju karena semua orang mau ditampung pendapatnya. Ya sudah, gak bakal bisa berjalan gitu. Nah, atau pilihan pekerjaan, atau pilihan tempat tinggal dan segala macam hal.
Baik, di poin ini, masalah menjaga rahasia rumah tangga bagian hal yang paling mendasar. Kita opsinya adalah menjaga hubungan kita suami istri dan rahasia-rahasianya berpahala kena perintah agama, atau kita bongkar sana sini berdosa. Ya. Dimulai dari hal yang paling sensitif adalah masalah hubungan ranjang, itu nggak boleh sama sekali. Jadi sepuas apapun kita rasakan yang Allah mudahkan dari pasangan kita, itu hanya kita sama pasangan yang ketahui. Kita boleh sampaikan ke pasangan kita, terima kasih segala macam, oke. Tapi jangan pernah bahasakan ke orang lain. Sebagai contoh, seorang muslimah, suaminya memuaskan dia. Setelah itu, dia cerita sama 5 orang temannya, oh suami itu gini segala macam. Dari 5 orang ini, mungkin ada 2 atau 3 orang suaminya tidak begitu. Apa yang terjadi? Dia jadi tahu rahasianya, bisa saja dia terbuka pintu menggoda suaminya, ya orang yang cerita ini. Suaminya akan heran, kok ini tahu ya? Mungkin warna kulitnya, postur tubuhnya, baju dalam kesukaannya, atau gerakan biologisnya segala macam. Itu bahaya. Karena banyak rumah tangga kacau karena lisannya dia. Dia cerita sama teman-teman itu lingkungannya, akhirnya itu jadi ganggu pasangannya. Nah, sama sebaliknya, kalau laki-laki cerita sama teman-temannya laki-laki yang lain, oh istriku tuh begini dan begitu, diceritain semua seakan-akan laki-laki itu melihat istrinya. Nah, ini jadi masalah. Kalau istri mereka tidak begitu, maka pastinya nanti mereka akan mengganggu ya istri orang ini. Nah, seperti itu yang terjadi ya. Maka banyak hikmah yang sangat besar agar kita tidak membuka rahasia-rahasia ini. Baik, saya akan bacakan ditulis oleh penulis di halaman 71 bermula di nasihat ke-20, menjaga rahasia rumah tangga. Kata beliau, masalah ini mengangkut beberapa hal. Di antaranya kurang lebih beliau singgung dalam bentuk poin ya. Ada poin 1, poin 2 ya. Kemudian poin 3. Ini 3 poin yang beliau fokus dari halaman 71 sampai halaman 76. Di poin 1-nya adalah tidak menyebarkan rahasia hubungan intim suami istri. Yang kedua, tidak membawa keluar percekcokan rumah tangga atau suami istri. Ya. Dan yang ketiga, tidak membuka kepada umum rahasia dan kekhususan apapun. Hal yang apabila tampak akan membahayakan rumah tangga atau salah satu anggota keluarga. Adapun petaka pertama, maksudnya poin pertama, masalah menceritakan hubungan intim. Dalil pelarangannya adalah sabda Rasulullah SAW, inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilai thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, yaitu laki-laki yang mencumbui istrinya dan istri yang mencumbui suaminya, kemudian ia sebarluaskan rahasianya. Ini ada footnote di bawah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makna daripada yufdi yaitu melakukan percampuran ya. Laki-laki dari dalam bahasa Arab ar-rajul yufdi. Kemudian koma percumbuan dan persetubuhan seperti Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 21, waqad afdha ba'dukum ila ba'd, tentang suami istri padahal sebagian kamu wahai suami dan istri telah bercampur, telah saling lihat, sudah saling menikmati dengan yang lain sebagai suami istri. Di antara dalil pelarangan yang lain dalam hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Nah, ini nanti kita akan baca hadisnya ya. Tapi saya fokus dulu ke hadis pertama ini. Yang pertama, pentingnya Bapak Ibu garis bawahi besarnya ancaman menceritakan interaksi biologi suami istri. Di potongan hadis pertama, inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Makna buruk, paling berat hukumannya ya. Kalau dia punya dosa lebih tidak akan dimaafkan Allah ya. Kalau dia dikasih siksa, siksanya berat gitu ya. Itu yang dimaksud di sini. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya larangan bahwasanya laki-laki tidak boleh menyebarkan rahasia biologis istrinya. Begitu juga sebaliknya, tidak boleh istri menyebarkan rahasia biologis suaminya. Baik ya, ini secara totalitas ya. Baik selama bersama, baik sesudah berpisah, baik sesudah meninggal. Salah satunya meninggal, semua tidak boleh. Udah, itu antara kita sama pasangan kita. Allah membuat kita punya rasa malu melakukannya itu di depan umum,
Ya, sehingga kita merasa risih dan segala macam, kecuali orang yang sudah rusak sekali fitrahnya ya. Yang orang-orang non muslim memang mereka sudah menganggap itu adalah bukan pelanggaran, itu lain. Tapi fitrahnya kita merasa malu supaya memang kita tidak perlu menceritakan pada orang lain. Nah, ini penting sekali ya. Karena memang pernikahan itu Bapak Ibu sekalian, definisi nikah adalah al-wata', biologis ya. Jadi 50% bahkan lebih rumah tangga itu adalah biologis. Makanya ini harus dijaga baik-baik, rahasiakan, dirahasiakan dan boleh dinikmati. Justru dengan satu pasangan inilah kita boleh terbuka segala-galanya, gitu kan? Mungkin maaf ibu-ibu sudah nggak boleh lagi terlihat seluruh auratnya di depan ayahnya setelah dia balik misalnya, gitu kan? Seorang ayah pun tidak boleh memperlihatkan auratnya di depan anak perempuannya, apalagi kalau sudah balik. Sebaliknya juga begitu, seorang ibu, ya, dia sudah nggak boleh lihat lagi aurat anak laki-lakinya walaupun anak kandungnya setelah dia balik. Dan biasanya fitrah itu umur 7 tahun, 8 tahun kalau ibu punya anak laki-laki, kita disuruh keluar dari kamar mandi kalau mau mandiin dia. Dia sudah nggak mau, dia bukan lagi umur 2 tahun, 3 tahun yang masih mau dimandikan. Karena alaminya begitu, fitrahnya ya. Jadi semua ini sebenarnya sinyal-sinyal untuk supaya memang kita tertutup. Nah, satu-satunya yang boleh melihat kita secara total nikmatnya cuma pasangan hidup. Makanya harus dirahasiakan gitu ya. Ini dirahasiakan, ini betul-betul dijaga ya. Ceritakan aja nggak boleh, apalagi expose, apalagi sengaja mengekspos di media, di status segala macam ini ya. Berapa banyak rumah tangga yang kena ain, rusak rumah tangganya karena mengekspos kemesraan ya. Karena kita tidak tahu siapa yang iri dengan kita ya. Ini berbahaya sekali. Saya punya cuplikan kumpulan tentang ain dibuat oleh teman-teman kita di Saudi, itu luar biasa itu. Orang kalau sudah hatinya rusak banget ya, hatinya penuh dengan hasad, maka itu dia lihat orang pegang gelas aja, oh ya gelasmu bagus ya, itu bisa pecah gelasnya. Makanya kata Nabi SAW, hati-hati dengan ain karena mayoritas umatku meninggal karena ain. Berapa banyak rumah tangga rusak karena dia pamer, ekspos kemesraannya. Berapa banyak anak-anak jadi sakit karena dia ekspos lucunya. Ya, udah ibu dan bapak nikmatin aja sendiri anaknya. Kalau kita suami istri saling mengirimkan oke lah. Tapi kalau kita ekspos di media ini jadi masalah ini. Sangat rentan sekali. Dan kata Nabi SAW hati-hati dengan ain. Karena dia bisa memasukkan unta ke dalam kuali. Dan memasukkan manusia ke dalam kuburan. Artinya bisa sampai membawa pada kematian. Bisa membawa pada kematian. Ada satu kisah di Saudi. Seseorang anak. Dia berprestasi dari SD. Selalu juara 1 sampai kuliah. Di tingkat 2 kuliah, tiba-tiba pada saat mau ujian, dia sakit kepala, terus dibawa ke rumah sakit sama orang tuanya, divonis di otaknya ada cairan. Dan ini harus operasi. Maka operasi ini persentase keberhasilannya 50-50%. Jadi bisa berhasil bisa tidak. Nah, ini orang sehat tadinya nggak ada apa-apa. Nah keluarga sudah sepakat untuk dioperasi, sampai ada satu di antara keluarga itu memang yang paham agama, dia bilang, bisa nggak saya tanyakan dulu kepada syekh, pada alim gitu ya. Tanya kepada syekh mengatakan coba cari ada nggak keluarganya yang iri sama dia, yang hasad nih. Jangan sampai ini orang kena ain. Karena tadinya nggak apa-apa, kok bisa langsung tiba-tiba sakit dan harus dioperasi. Mau ini mau ujian lagi. Terus ternyata mengerucut ke satu tantenya, tante sendiri, tante kandungnya jadi adik ibunya. Ya. Nah waktu diobrol-obrolin akhirnya sampai mengerucut kepada tante maaf ini pernah nggak merasa iri dengan ponakan yang ini? Maka dia bilang, iya pernah, karena rupanya anaknya si tantenya ini, berarti sepupunya anak itu dari SD selalu sama-sama dan anaknya tantenya ini selalu kalah prestasinya. Nah, sampai tantenya selalu, kenapa sih anakku nggak pernah mendahulukan ponakanku itu? Nah dia hasad, kena. Nah akhirnya kata syekhnya, kalau begitu ya sudah, minta air wudhunya, terus dimandikan. Minta air wudhu terus dimandikan, dalam hitungan menit saja atau jam setelahnya sembuh. Gak perlu operasi. Nah jadi harus hati-hati sekali. Jadi jangan dianggap remeh ya. Kalau Allah kasih kenikmatan apapun sudah, usahakan tidak terekspos. Mau kendaraan, mau rumah, mau kelebihan fisik gitu ya. Kita usahakan. Kecuali memang itu pekerjaan, misalnya kita lagi dagang rumah itu harus kita foto. Kendaraan itu kita memang jual beli mobil, itu lain.
Karena ada hubungannya dengan harus diekspos. Tapi kalau enggak, ya kita jaga. Nah itu diantara hikmah yang harus kita perhatikan baik-baik. Ini juga termasuk kalau sudah bercerai, ya, sudah selesai, ya, saya tutup. Gitu ya. Begitu juga dengan pada saat kalau salah satunya sudah meninggal. Kemudian selanjutnya dikatakan, ini juga dikuatkan dengan hadis Nabi SAW yang lain dari riwayat Asma binti Yazid. Jadi yang pegang bukunya bisa digaris bawahi, Asma binti Yazid itu nama wanita muslimah yang sahabiat yang terkenal dengan keimanannya pada saat itu ya. Bahwasanya ia berada pada majelis Rasulullah SAW sedangkan lelaki dan perempuan duduk. Beliau mengatakan la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahli wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha fa'arammal qaum. Faqultu wallahi ya Rasulullah innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'alun. Qala fala taf'alu fa innama dhalika mathalu syaitani laqiya syaitanatan fi tariqin faghashiyaha wan nasu yanzurun. Barangkali kata Nabi SAW ada laki-laki yang mengatakan tentang apa yang ia lakukan dengan istrinya. Dia menceritakan tentang biologisnya. Dan barangkali ada perempuan yang mengabarkan tentang apa yang ia lakukan bersama suaminya. Maka orang-orang pun pada saat itu terdiam. Lalu Asma binti Yazid berkata, iya benar wahai Rasulullah. Iya benar demi Allah wahai Rasulullah. Jadi dia memastikan memang ini terjadi. Sesungguhnya para wanita, maksudnya di kota Madinah ini melakukan itu. Dan para lelaki pun melakukan itu. Lalu Nabi SAW nasihati. Jangan kalian lakukan sebab sesungguhnya hal itu seperti syaitan laki-laki yang bertemu dengan syaitan perempuan di jalan lalu ia menyetubuhinya sedangkan orang-orang semua melihatnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ini disebutkan dan diberikan syarah atau penjelasan lebih jauh oleh Syekh Albani dalam kitab Adabuz Zifaf tentunya. Baik, dari hadits ini kita ambil pelajaran dulu. Yang pertama, adanya teguran dan larangan Nabi SAW untuk menceritakan hubungan biologis suami istri. Jadi nggak boleh ya kita menceritakan. Dan ini tentu beda kalau ingat ya konsultasi. Misal memang suami istri sudah lama tidak biologis lalu datang ke dokter. Si istri bilang suami saya sudah lama tidak menggauli saya atau suami mengatakan istri saya tidak mau diajak bergaul. Dia harus konsultasi, itu beda. Sebatas menanyakan tentang solusinya itu lain ya. Atau masalah ejakulasi dini atau yang lainnya itu semua lalu dikonsultasi itu berbeda. Tapi di sini memang dia lebih kepada menikmati lalu dia menceritakan. Nah itu tidak dibolehkan ya. Kalau ulama mengatakan suami istri saja nggak boleh, apalagi orang lain. Nah, banyak orang itu kan bangga-bangga dengan zinahnya. Ya. Oh dia pernah buat sama ini sama itu, ya. Bahkan diekspos, bahkan diberitakan, jadi bahan bangga-banggaan, gitu ya. Nah ini semua tidak dibolehkan sama sekali, ya. Saya kemarin sempat dijelaskan ada pertanyaan yang masuk di kami di Blok M, lagi viral di media, orang-orang yang membuat di fotonya garis-garis merah di kepalanya karena itu menandakan dia memberitahukan media dia sudah berapa kali berzina. Ini ajaib bener ini. Jadi kalau sudah 3 kali dikasih garis 3, kalau 4 kali 4. Jadi makin banyak itu. Jadi dikasih cuplikan, saya sempat lihat sepintas suami istri, kemudian istrinya pakai baju pengantin ada garis banyak dan dia mengatakan saya masih baru belum pernah lakukan tapi dia berbohong gitu. Dan seterusnya ini untuk apa gitu ya. Dan itu setiap ada yang viral selalu langsung jadikan pegangan dan tidak malu tampil depan orang. Kalau suami istri aja nggak boleh, apalagi yang haram nggak boleh, gitu kan? Masuk dalam masalah ini juga adanya larangan melihat film-film yang tidak benar, ya, film porno itu nggak boleh, karena melihat itu merusak fitrah biologis. Ya. Kalau ibu melihat laki-laki, pasti laki-laki di film itu lebih baik dari suami, umumnya, gitu kan? Mungkin badannya, mungkin kulitnya, karena mereka pasti pilih laki-laki yang terbaik. Bagaimana bisa ibu melihat laki-laki itu, akhirnya ibu nanti pada saat biologis membayangkan laki-laki itu. Rusaklah fitrah biologisnya. Jadi nggak ada nilainya suami, hanya seperti simbol saja. Ya. Begitu juga dengan suami, bagaimana bisa dia tidak cemburu melihat istrinya melihat laki-laki itu. Ibu juga bagaimana tidak cemburu melihat nanti didatangkan perempuan yang lebih cantik dari ibu, lebih hebat dari ibu dan segala macam. Ini tidak boleh. Merusak fitrah. Akhirnya suami hanya membayangkan perempuan itu. Saya pernah ditanya di majelis kita, seorang ibu umurnya 50 tahun lebih.
Pertama dia tanya, Ustadz hukumnya apa? Tentu dalam bentuk kertas ya. Ustadz hukumnya apa? Kalau seorang suami setiap kali mau biologis sama istrinya pasti nonton dulu. Bahkan kadang-kadang dia membawa laptop di ranjang. Dia tidak bisa lagi syahwatnya bangkit kecuali harus nonton, lalu kemudian dia gauli istrinya. Jadi akhirnya istrinya ini cuma menjadi bahan alat saja. Ini kan rusak fitrahnya, ya. Karena memang dia sudah terbiasa, dia tidak bisa syahwat kecuali nonton. Nah, makanya tonton ini harus ditinggalkan secara totalitas karena merusak fitrah kita. Yang kedua, kita memberikan dukungan terhadap zina, mereka berzina. Yang ketiga, mengajarkan tata cara biologis yang haram dalam Islam. Nah, itu tidak boleh, seperti laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau mereka lampiaskan ke hewan. Ini kan semua tidak dibolehkan. Contoh-contohnya, dan ini semua banyak hal yang tidak baik. Lalu itu kita tinggalkan. Dan berapa banyak anak-anak, saya pernah baca sebuah berita di Indonesia, pernah terjadi orang tua meninggalkan, waktu itu masih cerita DVD atau CD gitu dulu, ya, meninggalkan film begitu yang tidak benar, lalu anaknya pulang sekolah nonton, si laki-laki anaknya SMA kalau nggak salah, terus adiknya SMP baru pulang ikut nonton, syahwat mereka zina. Dan di bab zina ini yang paling berat zina dengan mahram. Itu zina mahram itu maksudnya ibu sama anak, ayah sama anak, atau saudara sama saudari. Ini hukumannya dua-duanya dihukum mati. Dihukum rajam kalau kepergok. Karena ini bahaya, anak yang lahir ini lintasnya mana ini mahram sama mahram gitu. Nah itu contoh-contohnya. Jadi memang lebih baik ini ditinggalkan. Ya, lebih baik tidak usah ada lagi dan kita kembali kepada fitrah kita. Orang yang sudah terlanjur melakukan istighfar dan tobat kepada Allah dan dia perbaiki ke depan. Dia tidak usah lagi, biarin alami aja. Ya, sehingga kita betul-betul menikmati pasangan kita. Di antara bahasan ulama, kenapa wanita disuruh berhijab? Ya, kenapa laki-laki disuruh kerja di luar rumah? Ternyata itu salah satunya adalah memperbaharui rasa suka di antara mereka. Jadi kalau ibu keluar rumah pakai jilbab, pakai hijab itu, oleh suami bisa lihat begitu. Begitu di rumah, di kamar, ibu berbeda. Maka itu memperbaharui rasa suka. Kalau perempuan yang sudah terbiasa terbuka di luar, terbuka di dalam, bagi suami itu biasa aja. Karena semua orang sudah biasa lihat dia pakai celana pendek, pakai baju ketat, itu sudah biasa. Jadi itu mengurangi fitrah biologisnya. Nah seperti itu gambaran-gambaran para ulama diantara hikmah itu. Laki-laki safar, laki-laki pergi kerja, itu memunculkan rasa rindu pada istrinya. Kalau dia tiap hari di rumah dari pagi sampai malam, ada kejenuhan. Apalagi kalau pengangguran, gak ada kerja, itu mengganggu semua. Jadi semua itu dengan hikmah-hikmah syar'i yang luar biasa. Baik, jadi kita ambil pelajaran dari hadits ini. Yang pertama adanya larangan dari Nabi SAW untuk menceritakan biologis yang terjadi antara suami istri. Dan saya sudah bilang tadi kalau suami istri aja nggak boleh, apalagi yang bukan suami istri. Lebih dilarang gitu ya. Mengekspos dengan pacarnya, perzinahannya dan segala macam. Ya, masuk juga tadi kita jelaskan tidak boleh juga mendukung film-film porno dengan membelinya, membayar internetnya dan segala macam itu. Ya semoga Allah maafkan yang lalu. Pengajian gini tujuannya untuk memperbaiki ke depan. Gitu ya. Pelajaran yang kedua, bolehnya seseorang menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi kalau itu mungkar. Nah di sini contoh Nabi SAW mengatakan barangkali ada yang laki-laki yang ceritain biologi sama istrinya yang hadir di masjid nih habis sholat. Barangkali perempuan juga ceritakan biologi sama suaminya. Nah Asma binti Yazid itu mengatakan benar ya Rasulullah. Di sini terjadi. Nah di sini kenapa dibolehkan dan Nabi SAW tidak tegur Asma karena Asma tidak sebut nama. Ya. Selama kita tidak sebut nama nggak masalah. Misal contoh, saya lagi singgung di majelis kita tentang haramnya ghibah, nggak boleh menggunjing, gitu ya. Contoh. Nah, tidak boleh menggunjing ini yang kita bahas. Terus ada satu ibu bilang, Ustadz, di majelis ini biasa loh Ustadz, orang itu gosip. Nah, dia nggak salah, karena dia tidak sebut nama. Tujuannya supaya dinasehatin. Nah, gitu. Ini dibolehkan. Makanya Asma binti Yazid bilang, ya Rasulullah benar. Laki-laki dan perempuan tuh saling begini. Di Madinah nih biasa nih. Yang laki-laki tuh banggakan biologis sama istrinya, puji-puji istrinya sampai seakan-akan teman-temannya lihat dia. Atau si istri ini menceritakan tentang kehebatan suaminya seakan-akan teman-temannya perempuan melihat suaminya. Maka Nabi SAW menegur di situ. Ya. Kemudian yang ketiga, adanya ancaman yang berat. Ya. Dan bagaimana Nabi SAW perumpamakan antara orang yang cerita ini sama dengan syaitan. Dan ini menggambarkan bahwasanya memang syaitan itu kalau biologis dia tidak peduli
Apakah harus di tempat tertutup atau tidak? Walaupun tidak nampak dengan mata kita. Karena Nabi SAW bilang, jangan kalian lakukan itu. Karena perumpamannya seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan di jalan. Berarti syaitan itu memang sudah biasa lakukan itu. Di jalan, cuma memang kita tidak lihat gitu ya. Tapi seperti itu. Lalu kemudian semua orang melihatnya. Artinya akhirnya harus malu. Harus berselisih dengan syaitan, jangan sama. Nah seperti itulah. Ini dalil yang kedua yang melarang kita menceritakan tentang hubungan atau rahasia intim suami istri. Kemudian dalam riwayat lain, riwayat Abu Daud disebutkan, hal minkum rajulu idza ata ahlahu fa aglaqa alaihi babahu wa alqa alaihi satrahu wastatara bisatrillah. Qalu na'am. Qala thumma yajlis ba'da dhalika fayaqul fa'altu kadha fasakatu thumma aqbala 'ala an-nisa'i faqala hal minkunna man tuhaddits fasakatna faja'at fatatun ka'abun ala ihda rukbatayha wa tatawalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyaraha wa yasma'a kalamaha faqalat ya Rasulullah innahum la yuhaddithuna wa innahunna la yuhaddithna faqal hal tadruna ma mathalu dhalik innama mathalu dhalika mithlu syaitanatin laqiyat syaitanan fis sikka faqadha hajatahu wan nasu yanzuruna ilaihi. Kata dalam riwayat ini dikatakan Nabi SAW mengatakan, apakah ada di antara kamu wahai laki-laki, Nabi berbicara dengan para muslimin dan sahabat di masa itu, apakah ada di antara kamu laki-laki yang apabila mendatangi istrinya lalu mengunci pintunya dan menghamparkan kelambu penghalangnya dan ia bertabir dengan tabir Allah? Maksudnya ada nggak di antara kalian sini yang sudah suami istri, udah pernah biologis? Itu bahasa, ini kiasan semua Nabi bahasa, tapi itu ada yang sudah nikah, ada yang pernah biologis sama istrinya enggak? Maka sahabat mengatakan iya, benar. Maksudnya yang hadir sini pada sudah nikah nih. Ya. Maka kata Nabi SAW, setelah itu, setelah biologis, ia duduk lalu berkata atau bercerita, aku telah melakukan begini dan melakukan yang begitu. Saya diceritakan tentang keindahan dan kenikmatan biologis dengan istrinya. Maka semua laki-laki pada situ terdiam. Lalu Rasulullah SAW menghadap kepada para wanita yang ada juga hadir di majelis itu. Kemungkinan besar ini selepas sholat, karena biasanya kalau gabung laki-laki perempuan selepas sholat, laki-laki di belakang Nabi, perempuan di belakang saf laki-laki. Apakah ada di antara kalian wahai para wanita yang membicarakannya? Ada juga enggak di antara kalian wahai para wanita cerita tentang biologis sama suaminya? Mereka terdiam. Kemudian bangkitlah seorang gadis baru besar atau belia, ya, atau salah satu atau atas salah satu lututnya, ya, dan mendongakkan diri kepada Rasulullah SAW sehingga beliau melihatnya. Maksudnya sengaja wanita itu menampakkan diri ke Nabi supaya dikasih kesempatan untuk bicara dan mendengar ucapannya supaya Nabi lihat dan Nabi dengar. Lalu perempuan itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya para lelaki membicarakannya, demikian pula para wanita. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tahu apa perumpamaan hal tersebut? Sesungguhnya perumpamaan hal itu adalah seperti setan wanita yang bertemu dengan setan laki-laki di jalan, maka ia lampiaskan hajatnya sedangkan manusia melihat kepadanya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Artinya riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita, bolehnya seorang guru bertanya kepada muridnya atau kepada audiens, ya. Ada enggak yang belum sholat di sini? Ada enggak yang belum puasa? Ada enggak yang belum menjalankan zakat, menunaikan zakat misalnya? Ada enggak yang belum haji? Ada enggak yang belum menikah? Nah, itu boleh ditanyakan. Karena tujuan pertanyaannya untuk memberikan informasi ilmu agama. Itu dibolehkan. Tapi ini hanya sebatas pertanyaan seseorang yang memang mau menyampaikan sebuah informasi yang bentuknya edukasi. Ya, kalau orang nanya, semua orang ditanya gitu kan, itu nggak boleh, ya. Karena tidak semua pertanyaan, ya, membuat orang nyaman. Bahkan pada hal kecil, misalnya ada teman kita pakai tas tertentu lalu kita tanya, kenapa kamu pakai tas ini, kamu tadi keluar pakai mobil apa ke sini, itu tidak diperlukan, ya. Semua itu tidak perlu, fudulul kalam, perkataan yang tidak diperlukan, bisa saja mengganggu orang yang sedang kita tanya gitu ya. Jadi termasuk adab dalam berbicara adalah kita tidak menanyakan hal-hal yang bisa menyinggung orang lain atau bahkan membuat orang lain tidak nyaman. Kecuali kita punya hak di situ. Misalnya kita kehilangan barang dan kita lihat orang itu memegangnya, lalu kita nanya gitu, itu tidak masalah. Atau tadi ini
seorang guru. Nabi SAW sebagai seorang guru beliau tanya, ya, ada nggak di kalangan laki-laki di antara kalian yang sudah menikah? Nah, mereka bilang iya. Terus Nabi lanjutkan. Lalu setelah itu, habis dia biologis, dia cerita sama teman-temannya. Nah, mereka terdiam. Tujuannya Nabi bukan supaya mereka cerita kalau mereka biologis, tapi Nabi mau tahu ada yang pelaku ini enggak? Karena ini ada yang saya mau sampaikan. Nah, betul juga Nabi setelah lihat laki-laki terdiam berarti ada isyarat mereka melakukannya. Karena kalau tidak pasti mereka bilang tidak ya Rasulullah, kami tidak ada yang cerita. Lalu Nabi menghadap kepada wanita. Ini pelajaran yang kedua, yaitu bolehnya seorang laki-laki mengajar agama di depan perempuan. Nah seperti ini kita isi pengajian. Ya, gitu. Karena Nabi SAW menghadap kepada para audiens wanita. Dalam riwayat lain juga pernah ada wanita datang mengatakan, ya Rasulullah, waktu Anda buat laki-laki banyak. Tolong luangkan waktu buat kami, para wanita. Maka Nabi SAW tentukan waktu dan tempat, lalu beliau pun menyampaikan di antara hadis tentang wanita kalau meninggal anaknya sebelum balik 2 atau 3 dia dijamin masuk surga. Ada yang bertanya bagaimana kalau 2 ya Rasulullah, 2 juga, ya, dan seterusnya. Jadi ini pelajaran yang kedua yang bisa diambil, ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, bolehnya seseorang kalau dilemparkan pertanyaan menjawab sesuai dengan pengetahuan dia. Di sini ada seorang gadis disebutkan dalam riwayat, memang sengaja karena Nabi tanya, ada enggak di antara kalian yang melakukan yang sudah menikah, laki-laki, perempuan sudah menikah? Ya. Baik, ada yang cerita enggak biologisnya? Mereka diam semuanya. Nah, karena ini butuh jawaban, Nabi bertanya, maka tampillah si wanita ini. Dan karena dia tulus niatnya untuk menyampaikan, memang ya Rasulullah betul seperti yang Anda katakan, mereka saling cerita, tujuannya bukan menjatuhkan karena tidak menyebut nama, ya. Dia cuma mengatakan benar, di Madinah ini orang lakukan, laki-laki lakukan, perempuan lakukan. Tujuannya supaya Nabi SAW bisa memberikan nasihatnya. Nah di sini besar sekali faedahnya kalau dia niatkan ikhlas karena Allah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, hadits ini sudah lebih 1400 tahun yang lalu disebutkan. Tapi siang ini masih Allah sampaikan ke kita dengan caranya. Ditulis dalam buku, kemudian kita baca, kita bedah, di live kan. Mungkin ada teman-teman juga yang tidak hadir di sini bisa mendengarkan. Ini semua dengan hikmah Allah SWT terjadi. Sehingga bisa sampai hadis ini kepada kita. Gitu ya. Jadi menandakan wanita si gadis tadi ini mendapatkan pahalanya. Nah gitu. Dia mendapatkan pahalanya nih. Karena dia yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah benar. Sampai Nabi keluarkan nasihatnya. Ya. Pelajaran yang terakhir yang bisa diambil adalah hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan ini. Ya. Karena Nabi SAW menggambarkan mirip dengan riwayat sebelumnya, seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di jalan lalu berzina atau biologis. Riwayat ini dibalik, seperti setan perempuan mendatangi setan laki-laki. Berarti memang menandakan dalam biologis bisa saja laki-laki yang memulai atau perempuan yang memulainya. Nah seperti itu gambarnya. Tetapi itu hal yang dibolehkan suami atau istri yang memulai biologis. Tapi di sini digambarkan syaitan laki-laki yang memulainya atau setan perempuan yang memulai sama saja. Dua-duanya itu kalau dia lakukan di jalan, lalu orang semua lihat, seperti itulah perumpamaan orang yang menceritakan tentang biologisnya gitu ya. Baik, itu perkara yang pertama tentang rahasia rumah tangga, tidak boleh menceritakan hubungan intim gitu ya. Baik, sekarang ada perkara yang kedua di halaman 75. Kata beliau, adapun perkara kedua, yakni membawa keluar rumah percekcokan suami istri. Pada banyak kasus justru menambah ruwetnya persoalan. Pihak ketiga ikut campur dalam perselisihan suami istri hingga pada sebagian besar kasus menambah persoalan baru. Sekarang sederhanakan. Kalau mau mudah ya, kalau sedang ada masalah apa, coba bicara sama orang yang ada kepentingan. Misalnya ibu masalah sama suami, ya bicara sama suami saja. Bicara sama satu orang saja. Suami masalah sama istrinya saja. Tidak usah melebar kemana-mana. Kemudian yang kedua, fokus ke topik bahasan. Masalahnya apa nih? Semalam tidak layani biologis. Fokus itu saja. Ya, janji apa yang belum dipenuhi? Fokus itu saja. Gak usah merembet bahasanya kemana-mana. Karena merembet bahasan kemana-mana melahirkan permasalahan baru. Ya, contoh misalnya ada janji suami ibu belum dipenuhin. Lalu ibu bahas, memang orang tua kamu tidak didik kamu. Ini dia libatkan pihak lain. Mertuanya mungkin tidak tahu apa-apa. Ya. Atau mungkin apa yang dibahas sama dia. Memang kamu itu suka ingkar janji ya.
Padahal sebenarnya mungkin bukan. Dia tidak dengar udurnya apa. Misal contoh. Nah ini kan semua melahirkan permasalahan baru. Kenapa? Karena melebar kemana-mana bahasannya. Masalah makanan, bahas makanan. Masalah biologis, bahas biologis. Masalah keluar, rekreasi, itu aja. Itu yang dibahas. Fokus, tidak usah melebar kemana-mana. Clearkan, baru pindah masalah lain. Tumpatin di masalah jadi masalah ini. Yang ketiga yang ditegur oleh penulis ini, yaitu berbicara dengan pihak ketiga. Yang akhirnya ikut campur dalam percecokan itu. Saya pernah tahu ada masalah, dan ini banyak ya. Di majelis kami masuk dalam masalah pertikaian rumah tangga ini banyak sekali. Kalau kami juga adakan daurah keluarga biasanya yang 2 bulan 3 bulan sekali di luar kota. Kita undang nginap di hotel lalu bahas itu. Itu banyak sekali yang konsultasi dan menyebutkan permasalahan mereka. Tapi yang paling sering kalau masalah perceraian terlibatnya orang ketiga. Nah, terlibat orang ketiga bisa persentasenya 20% dari pertanyaan orang, lalu kita respon, kamu ada masalah nggak sama suamimu? Mana masalah nggak sama istri? Lalu kita respon, itu 20% aja. 80% dari orang ini, dia yang ngomong sama orang. Nah akhirnya orang ketiga merasa dilibatkan, mulailah dia memberikan masukan-masukan. Ya. Sedangkan orang yang sudah dianggap faham agama saja belum tentu bisa berikan masukan yang baik, apalagi orang yang tidak faham agama. Contoh, laki-laki masalah sama istrinya, lalu dia pergi ke karaoke, bicara sama pelacur. Gimana caranya dia dapat solusinya? Gak mungkin. Gitu. Kalau dia ke rumah ibunya, mungkin ibunya doakan, lain. Kan gitu. Atau banyak kasus terjadi rumah tangga ribut, perempuan masalah sama suaminya, cari teman laki-laki ya di Facebook. Di sini dan situ. Terus konsultasi, bicara. Nah, mulailah laki-laki hidung belang ini masuk ke masalah dia. Dan kadang-kadang kita lupa teman-teman. Kita kan ini hidup sekian tahun sama pasangan. Dari sekian tahun itu, misalnya 1 tahun aja sudah 365 hari. Kita kalau jujur melihat fair, kita akan temukan persentase kebaikan pasti lebih baik daripada persentase keburukan. Itu sudah umum. Sebagaimana kita sehat lebih baik daripada sakit. Yang itu. Pasti lebih banyak waktu-waktu yang nyaman daripada waktu tidak nyaman. Harusnya begitu kan. Tapi di saat kita sedang ada masalah di satu titik dengan pasangan, syaitan besar-besarkan sehingga akhirnya itulah yang kita bahasakan ke orang-orang yang tidak benar ini. Ketemu laki-laki tidak benar di karaoke atau perempuan tidak benar di karaoke atau di luar sana. Nah, pada saat dia membahasakan, orang ini mengetahui inti permasalahan kita yang sedang ada. Misal biologisnya tidak terpenuhi. Nah, dia hadir menutupi kekurangan itu. Dia langsung hadir. Atau istri saya nggak pernah bilang ini dan itu, atau suami saya tidak pernah bilang sayang dan segala macam. Lalu si orang buruk ini ngisi kekosongan itu. Dia pikir dia sudah sempurna. Begitu dia cerai sama pasangannya lalu dia nikah sama orang yang buruk ini, baru dia tahu ternyata keburukannya ini lebih banyak. Nah itu jadi masalah. Karena kita lupa kebaikan orang. Dan bermula karena bercerita pada orang yang ketiga. Ini bahaya. Ya. Oleh karena itu tadi saya sudah buka pembicaraan kita. Kalau bicara sama orang yang ketiga pun harus ahlinya dan hanya konsultasi. Nah ini cuma sampaikan masalahnya, ada jalan keluar gak? Gak ada, gak usah. Tapi lihat bicara juga sama ahli penting ya. Sehingga kita bicara tidak salah. Karena kalau ibu dan bapak lagi sakit, bicaranya sama tukang batu, lain gitu kan. Gak akan dikasih solusi yang terbaik gitu. Nah, tapi kita bicara sama dokter, dokter pun kita bicara sama yang umum, sama yang spesialis, bidangnya akan beda. Nah seperti itulah kurang lebih gambarannya. Lalu beliau mengatakan jalan keluarnya, jika orang lain ingin membantu, terutama orang yang paling dekat dengan keduanya, yaitu dengan melakukan surat menyurat antara keduanya. Hendaknya tidak mencampuri urusan tersebut kecuali karena alasan menjadi pihak yang mendamaikan secara langsung. Ketika kita lakukan sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 35 yang berbunyi fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma. Maka kirimlah seorang hakam, maksudnya juru pendamai dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam, maksudnya hakim di sini penengah ya, dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, maka niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu. Ini Allah kasih solusinya. Ya. Tapi ayat ini perlu kita jabarkan dulu. Kita jangan pindah kepada hakam atau hakim ya, bahasa Arabnya hakam. Dalam ayat ini dikatakan begitu ya. Ke orang yang ketiga untuk menengahi kita, kecuali kita sudah mentok nggak ada jalan keluar.
Misal contoh sudah bertahun-tahun nih, kalau kita bahasakan sudah berkarat permasalahannya. Selalu kita nasihatin pasangan tidak mau berubah-berubah. Sampai puncak sudah mau cerai. Nah, dan kita masih berpikir untuk melanjutkan rumah tangga karena mungkin ada celah. Lalu kita libatkanlah dari keluarga perempuan dan keluarga laki-laki untuk menasehatin, menengahi, gitu ya. Keluarga laki-laki ini mendengar semua apa yang dari si suami, keluarga perempuan dengar semua dari sang istri, lalu mereka berdua duduk rembukin dengan otak yang berbeda, bukan orang yang sedang menghadapi masalah. Mereka pasti akan punya ide lain jalan keluar. Mirip kalau misalnya ada orang lagi bermasalah, kemudian kita lihat dari kacamata kita sebagai bukan orang yang terlibat, itu lebih mudah kita pecahin masalah. Makanya saya sering berbagi dengan jemaah, saya pun kalau sedang menghadapi satu masalah misalnya, saya coba keluar dari masalah itu, saya seperti lihat dari jauh. Anggap orang lain yang sedang terjadi. Kita bisa tahu kita benar atau salah. Atau kita posisikan diri kita kepada rival kita, lawan kita. Nanti kita tahu kita benar atau kita salah. Biasanya begitu. Nah, itu lebih bijaksana gitu ya. Supaya kita nanti kalau salah kita minta maaf, kalau kita benar kita bisa tegakkan argumentasi atau hujah pada dia. Kamu salah loh karena ini. Karena kita sudah lihat dengan kacamata luar gitu ya. Nah sekali lagi melibatkan orang ketiga dari dua pihak keluarga atau dua orang yang bisa dipercaya ya, itu kalau sudah mentok, udah nggak bisa komunikasi keduanya. Jangan dari awal masalah sudah libatkan orang ketiga, jangan. Membiasakan orang ketiga selalu menengahi kita, ini juga banyak membuka pintu-pintu rusaknya rumah tangga. Mungkin permasalahan kali ini dia berhasil menengahi, permasalahan depan belum tentu. Karena mungkin yang sedang kita konsultasikan ini juga lagi ada masalah. Nah, misal, mungkin yang pertama dia tenang, dia masih fresh berpikir. Yang kedua mungkin belum tentu. Nah seperti itulah ya. Jadi libatkan mereka dan itu per kasus saja Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita libatkan seseorang, kasus ini sudah selesai. Tidak perlu setiap saat kita selalu bicara sama dia. Nanti kalau ada masalah lagi, biasa sama dia bisa sama orang lain. Ya, itu penting karena jiwa manusia ini berubah-ubah. Bisa saja sekarang dia lagi fit, idenya bagus, bisa saja ke depannya idenya kurang bagus karena dia kurang fit atau dia lagi ada masalah. Nah ini bisa saja kualitas penyampaian juga kurang gitu ya. Nah, ini poin-poin penting yang harus kita perhatikan teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi An-Nisa ayat 35 melibatkan orang ketiga sini dia ahlinya dan dari dua pihak kalau sudah mentok tidak ada lagi bisa terbuka komunikasi di antara keduanya. Selama Bapak Ibu masih bisa komunikasi aja. Dan ingat ya, namanya manusia kita pasti punya kekurangan dan kelebihan. Yang terbaik adalah yang salah minta maaf dan jangan pernah ulangi, yang benar memaafkan, buka lembaran baru. Tapi bukan berarti kalau pasangan kita suka memaafkan lalu kemudian kita terus-menerus buat salah, jangan. Karena akan melahirkan kejenuhan juga gitu ya. Tapi kita bijaksana, kalau kita salah, kita akui salah, kita berusaha untuk memperbaiki dan jangan ulangi. Nah sehingga rumah tangga itu selalu dalam keharmonisan. Nah itu yang dimaksudkan dalam poin ini tentunya. Jadi mudah-mudahan ini bisa ditangkap pesannya. Sekarang perkara yang ketiga, yang terakhir tentang masalah rahasia rumah tangga, yaitu tidak membuka kepada umum rahasia dan kekhususan apapun. Ya. Di sini dikatakan oleh beliau, yaitu mengundang bahaya bagi rumah tangga adalah salah satu dari anggota dengan menyebarkan rahasia-rahasianya. Ini tidak boleh. Ya, sebab ini termasuk dalam sabda Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh pula membahayakan orang lain. Anggota keluarga ya. Nah, saya berbagi tips sederhana. Ibu dan bapak sekalian suami istri, lingkup kita suami istri. Jangan libatkan anak, ya. Jangan libatkan saudara, jangan libatkan orang tua. Kecuali dalam keadaan kita mentok dan membutuhkan itu. Dan itu pun harus ahli tadi. Saya anak kita memang sudah dewasa banget. Dia sudah sarjana, dia bisa bijaksana, dia bisa ngomong sama ayahnya, dia bisa ngomong sama ibunya, oke. Tapi kalau masih anak-anak jangan. Ya. Ada sebagian ibu saya temukan dalam rumah tangga begitu. Dia bicara ke anaknya yang masih 7 tahun, 8 tahun tentang hal yang dia tidak suka tentang suaminya. Jadi si anak ini tumbuh benci ayahnya. Ini bahaya sekali, hati-hati Bu, jangan dilakukan. Karena biarkan anak kita menjadikan ayahnya sebagai idolanya. Biarkan anak kita menjadikan ibunya sebagai idolanya. Jangan kita yang menjadi penyebab dia benci orang tuanya. Ini nggak boleh. Ya, gitu. Kita harus betul-betul bisa menjadikan ini sebagai sebuah pegangan. Berbeda kita tidak bicara kasusnya kalau memang ayahnya atau ibunya itu orang rusak. Rusak akidahnya, rusak akhlaknya, segala macam itu lain. Tapi kalau enggak, jangan kita lahirkan kebencian.
Jadi kalau kita libatkan anak memang yang sudah dewasa sekali dan memang dia ahli di bidangnya, atau kita fokus saja begini, suami istri pecahkan sama-sama, sudah mentok baru keluar. Ya. Nah kalaupun kita keluar teman-teman, keluar pada orang-orang terdekat yang bisa dipercaya, anak misalnya, ya mungkin ya mertua, orang tua gitu ya. Dan tolong garis bawahi, hindari konsultasi curhat sama asisten rumah tangga. Maaf saya bahasakan ini ya. Karena mereka rata-rata tidak akan sama kita seterusnya. Kapan kita buka masalah suami sama dia, buka masalah istri sama dia, misalnya kalau laki-laki sama supirnya, ini jadi masalah ini. Kalau dia berhenti satu waktu, itu bisa jadi senjata menyerang kita. Jadi nggak perlu gitu ya. Biarkan semua orang di rumah mengetahui kita tidak ada masalah ya. Cukup antara kita saja. Sedangkan dalam pendidikan anak saja dilarang orang tua bertengkar di depan anak-anak, gitu kan? Bertengkar, pergilah ke satu tempat di mana di situ diselesaikan, baru kemudian kembali ke anak dalam kondisi anak tahunya kita tidak masalah. Persentase di atas 60% perceraian terjadi dalam rumah tangga karena secara kejiwaan anak ini sudah biasa lihat orang tuanya bertengkar. 60-70% itu karena dia biasa lihat ibu sama ayahnya bertengkar, direkam oleh anaknya dari kecil, maka dia pun membawa ke rumah tangganya nanti. Apalagi kalau sudah sampai bercerai, ada keluarga kami begitu, bercerai setelah kita runut, ternyata karena ibu ayahnya juga bercerai. Jadi memang itu kejiwaan sudah dibawa, ini bahaya, makanya tidak boleh memperlihatkan kepada anak-anak. Biarkan mereka lihat selalu kita harmonis, kita nggak ada masalah, apalagi kalau kita masih bisa memecahkan permasalahan tersebut. Masalah yang paling besar dalam penyelesaian rumah tangga ini egois. Tidak mau mengaku salah, ya, tidak mau memperbaiki. Ya sudah saya begini terserah dia mau terima silakan, kalau enggak ya enggak. Ini jangan, ya. Karena ada egoisnya, jadi tidak boleh. Kemudian dikatakan di antara contohnya adalah seperti yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, maaf, saya belum masuk ke poin tadi. Nah, inti disampaikan oleh penulis, kalau kita sudah ceritakan pada anak pun, kita ceritakan pada mertua pun, kita minta tolong agar itu tertahan hanya sampai di situ. Jangan sampai ada yang menceritain keluar. Nah kalau tadi kita sampai ke asisten rumah tangga atau kita sampai ke supir, driver, ini bisa saja keluar. Sementara Nabi melarang kita la darar wa dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Dan contohnya adalah termaktub dalam firman Allah SWT surah Tahrim ayat 10. Daraballahu mathalan lilladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut. Nuh Nabi Nuh, Lut Nabi Lut. Dua-dua istri mereka dalam keadaan kafir. Allah jadikan perumpamaan supaya kita ambil pelajaran. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba kami yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Salah satu makna berkhianat, Ibnu Katsir mengatakan, menukil ayat ini, istri Nuh tersebut selalu mengintip rahasia Nuh. Apabila ada orang yang beriman kepada Nuh, maka ia mengabarkan kepada para pembesar kaum Nuh tentang keimanan itu. Adapun istri Lut, maka jika Lut menerima tamu laki-laki, maka dikabarkan hal itu kepada orang-orang yang biasa melakukan kejahatan atau homoseksual, yakni agar mereka datang lalu melakukan perbuatan homo dengan tamu tersebut. Ini kejahatan istri dua nabi ini. Kalau istri Nabi Nuh, Allah kasih perumpamaan dan Allah binasakan dia. Kenapa? Setiap ada orang beriman diam-diam sama Nabi Nuh, karena Nabi Nuh ini berdakwah banyak kaumnya nolak. Maka caranya Nabi Nuh datang diam-diam ke rumah mereka. Kalau kau beriman bisa kamu rahasiakan gitu ya. Ada juga datang ke rumah Nabi Nuh. Yang tahu kan istrinya. Istri ini jahat. Dia sampaikan ke kaumnya, itu ada yang baru beriman tuh. Maka datang mereka digebukin lah, rampas hartanya. Ini pengkhianatan. Jadi orang terdekat sendiri tidak bisa dipercaya. Ya. Itu juga dengan istri Nabi Lut. Ini parah banget nih. Setiap ada tamu laki-laki, maka dia sampaikan kaumnya yang pelaku homoseksual karena mereka terkena homoseksualnya. Tuh ada tamu baru tuh ganteng. Nah disuruh datang. Nah sampai seperti itu. Makanya Allah gambarkan waktu dua malaikat datang mau membinasakan kaum Lut. Mereka datang dalam wujud laki-laki yang sangat tampan dan bersih. Maka kaumnya pelaku homoseksual datang dan ingin merampas malaikat tersebut. Ya. Maka malaikat mengatakan, tidak usah khawatir hai Lut, mereka tidak akan bisa menjangkau kami. Kami adalah utusan Tuhanmu. Dan sungguhnya mereka akan dibinasakan besok pagi, keluarlah kamu sama orang-orang beriman. Ya. Dan jangan ada yang balik ke belakang pada saat siksaan itu terjadi. Maka terjadilah pembalikan negeri mereka. 9 negeri kaum Lut diangkat lalu dibalik oleh
Allah Subhanahu wa taala ya, sampai beberapa riwayat menyebutkan masih terdengar suara gonggongan anjing mereka pada saat di balik negerinya itu. Ini sebagai contoh. Nah, dari sini kita ambil sebuah pelajaran juga, kalau memang pasangan kita itu tidak bisa menyimpan rahasia, jangan disampaikan. Ya. Saya seorang suami, istrinya selalu ngomong sana sini. Ya udah, dia batasi. Dia bicara sebatas apa yang perlu disampaikan saja. Tidak usah semuanya, karena dia tidak bisa ngontrol diri. Kalau tidak nanti akan terbongkar. Atau ibu punya satu berita yang memang itu rahasia keluarga ibu. Misalnya ibunya ibu lagi punya utang, contoh misalnya ya. Atau ayah lagi ada masalah. Kalau kita tahu suami kita, kalau kita ceritakan ini, dia malah cerita ke teman-temannya, itu mertua saya gini-gini, jangan diceritakan. Karena kalau diceritakan malah jadi keluar kemana-mana. Ya. Tapi kalau kita bisa tahu pasangan kita ini dewasa, bijaksana, bisa memberikan masukan, menyimpan rahasia, oke. Nah itu yang dimaksudkan di sini. Allahu a'lam. Baik, kedepannya kita akan lanjutkan insya Allah di bab akhlak ya. Di nasihat ke-21. Dan dengan ini berarti kita sudah pindah ke bab baru tentang masalah akhlak sekarang. Kalau kemarin itu kita bahas tentang masalah agama, ya, penerapan agama dalam rumah. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.